Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Arjuna Ainun Ibrahim, NIM 10 100 298. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Adapun yang saya jelaskan nantinya terkait mengenai persidangan dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 4 jenis persidangan dalam Mahkamah Konstitusi, yaitu pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan hakim atau biasa disebut dengan RPH, dan pengucapan putusan. Nah, dari keempat jenis persidangan tersebut memang dapat dilihat sebagai tahapan persidangan suatu perkara. Namun dalam perkara-perkara tertentu dapat terjadi tidak semua jenis persidangan yang saya sebutkan tadi. Terdapat perkara-perkara tertentu yang hanya memerlukan pemeriksaan pendahuluan, dan setelah panel hakim konstitusi melaporkan kepada pleno hakim. Dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Perkara ini dimaksud sudah dapat diputuskan. Hal ini dapat terjadi dalam perkara-perkara sebagai misalkan yang pertama itu perkara yang dari sisi pemohon sudah dapat ditentukan bahwa pemohon tidak dapat memiliki atau tidak memiliki hak untuk mengajukan wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK. Untuk perkara demikian dapat langsung diputuskan dengan amar putusan tidak dapat diterima. Adapun dalam praktik yang bagian B, permohonan memiliki legal standing. Materi permohonannya merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi serta sudah sangat jelas dan dapat segera diputuskan untuk dikabulkannya. Dari keempat tadi, yang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pada perkara. Dalam praktiknya, pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek yang menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah pemohon memiliki klasifikasi untuk mengajukan permohonan dimaksud atau dikenal dengan istilah memiliki legal standing. Yang kedua yang kedua yaitu pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon jika keterangan tersebut itu ada, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Nah, untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi itu wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan, dan juga untuk meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara yang dimaksud wajib memberi keterangan yang dimintai dalam jangka waktu 7 hari. Pemeriksaan persidangan pada prinsipnya dilakukan oleh pleno hakim konstitusi kecuali perkara tertentu. Yang ketiga dari jenis persidangan itu adalah rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 itu hanya terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24, yang menyatakan bahwa sidang MK terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Tidak terdapat penjelasan yang dimaksud dengan RPH tersebut. Ketentuan tentang RPH juga itu tidak diatur dalam PMK. Nah, mengapa rapat permusyawaratan hakim ini tidak dibuka untuk umum? Karena ditakutkan adanya percekcokan antara hakim
antara sesama hakim, lantas menjadi tontonan bagi masyarakat umum, dan itu akan menimbulkan ketidakbaikan antara eh, antara hakim dengan yang lain, dan itu tidak baik untuk dilihat. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Sebenarnya ada satu lagi persidangan, yaitu persidangan jarak jauh, tapi mungkin itu yang saya dapat sampaikan karena waktu sudah 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.